walaupun topiknya adalah tentang bahasa Inggris. Sebelumnya kenalkan, uh, kita kedatangan tamu dan perkenalkan nama dulu. Halo, aku Arda, I am 16 years old. Uh, dalam belajar bahasa Inggris itu kamu pernah rasa kesulitan dan kendalanya itu ada di mana? Ya tentunya pasti kesulitan ya. Dan kendalanya tuh kalau di aku karena aku nggak bisa belajar sendirian. Jadi harus ada orang yang mendampingi, kayak misalkan kayak orang tua atau guru privat. Dan aku suka belajar mandiri, bukan yang banyak orang. Dan menurutku ya aku belum lakuin itu sampai sekarang. Kendala yang dilalui itu kira-kira apa aja ya? Dan apa ada hubungannya dengan tutor atau pengajarnya? Gitu loh. Kalau semisal diajar orang ini kita itu kayak ngerasa seneng, kalau diajar orang yang B gitu, kita itu kayak hilang minat gitu. Pastinya enggak ya, karena kan setiap guru berbeda-beda sifatnya juga, dan setiap siswa cara belajarnya juga berbeda. Nah, kalau di aku suka guru yang jelasinnya tuh detail dan nggak terlalu rumit, dan suka marah-marah itu kayak jadi blank gitu. Nah, berhubung kan topik kita itu kan tentang bahasa Inggris ya. Nah, kalau semisal kita ngobrolin tentang bahasa Inggris, nah kadang-kadang tuh ada ya kayak semisal siswa itu ngomong ke gurunya itu tetap pakai bahasa Indonesia kan? Ya, dan atau mungkin waktu pembiasaan atau mungkin waktu ngomong di luar lingkungan itu ke guru bahasa Inggrisnya aja ngomongnya itu pakai bahasa Indonesia. Pernah nggak kayak gitu? Ya pernah ya, soalnya guru tuh harus mengajarkan, misalkan kayak gurunya itu awalnya menjelaskan pakai bahasa Inggris, lalu dia mentranslitkan ke bahasa Indonesia. Nah itu untuk mengajarkan muridnya, nggak harus memaksakan muridnya harus jawab pakai bahasa Inggris juga. Ya kalau itu sih ya juga, cuma ya kadang-kadang tuh kan siswa itu kayak pernah ya kan udah belajar terus habis itu kayak lupa lagi gitu, atau mungkin pas disuruh ngomong di depan itu jadi kayak canggung gitu, apalagi ngomongnya bahasa Inggris. Wah itu jadi langsung ngeblank. Bener banget, aku juga gitu. Kadang kalau misalkan disuruh maju ke depan, awalnya udah belajar dari malamnya, tapi terus kayak di hari hanya ini tiba-tiba kayak ngeblank, dan tiba-tiba bacanya itu nggak lancar gitu. Menurut kamu itu kenapa? Karena yang pertama pasti grogi, karena ya bukan bahasa sehari-hari kita juga, dan pastinya emang karena setiap anak itu cara belajarnya berbeda. Apakah karena kurang praktek atau emang dasar bahasa Inggrisnya sendiri itu memang sudah sulit gitu loh? Kayak semisal kan pernah kan kayak di tata bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu kayak beda total. Misal bahasa Indonesia itu apa yang ditulis ya itu yang dibaca, sementara bahasa Inggris itu cara bacanya bisa beda-beda dan tidak konsisten. Misal cara bacanya bot sama tot itu beda kan? Ya sering banget aku menjumpai kayak gitu. Nah, kekurangan praktek ini juga termasuk salah satu menghambat kita untuk bisa lancar pakai bahasa Inggris. Nah contohnya tuh aku jarang banget praktek di rumah, di les juga jarang, dan itu yang menyebabkan aku sampai sekarang tuh masih kesulitan buat belajar bahasa Inggris. Dan untuk peran teknologi, menurut kamu apakah belajar bahasa Inggris itu suatu saat nanti tetap akan relevan? Kan sekarang tuh sudah ada Google Translate ya, kalau dipikir-pikir orang itu udah nggak perlu gitu loh ngomong terus ditranslatein, terus Google Translate-nya itu ngomong sendiri, apalagi sekarang zamannya AI. Balik lagi ke tergantung pemikiran dari setiap orang. Nah kalau misalkan Google Translate itu membantu banget di kehidupan kita untuk belajar. Nah ada siswa yang
menggunakan Google Translate untuk belajar, tapi juga ada yang menggunakan hanya untuk sekedar mengerjakan tugas. Dan kalau hanya untuk mengerjakan tugas dan ditransfer semua dari atas sampai bawah, itu kan sama aja kita nggak belajar ya, kita cuma mengcopy yang ada di situ, dan menurutku itu nggak relevan. Dan apakah kamu mikir bahasa Inggris itu sebenarnya ada gunanya apa enggak gitu? Kalau dibilang ada gunanya sih ya beneran ada, tapi maksudnya untuk dipraktekkan itu kan kadang-kadang tuh kita itu kalau belajar itu kayak lebih banyak, kadang-kadang dikasih bacaan, suruh baca, terus kita kan sering kayak suruh baca terus isi soal gitu kan. Iya, Kita jarang kayak misal praktik di depan atau mungkin itu ngomong gitu. Gimana ya? Apa tadi pertanyaannya? Kan kalau misal kita itu bahasa Inggris kalau ditanya relevan atau enggaknya sih ya sebenarnya relevan, cuma ya kadang-kadang tuh kita itu cuma dulu ngerjain soal terus habis itu kan cuma suruh oh ya sudah kerjakan saja gitu, dan seringnya gitu. Apalagi soal TKA, soal mau tes masuk SNBP, itu soal modelnya bahasa Inggris, itu kayak kopiannya bahasa Indonesia, kita suruh baca teks gitu. Dan difokuskan di ngomongnya atau mungkin Ya kan setiap guru tuh kan beda ya, jadi ada guru yang kebanyakan praktek, ada yang guru kebanyakan cuman nyuruh-nyuruh siswa buat ngerjain soal yang ada di LKS. Nah, menurutku itu aku sebagai siswa dan tipe belajarku itu yang praktek, jadi dan aku pun nggak suka keramaian banget kalau misalkan belajar, jadi aku suka itu yang private, kayak misalkan gurunya satu, muridnya satu, jadi itu lebih kayak masuk di otak gitu. apa menurut kamu mendengarkan lagu dan film-film barat saja itu membantu belajar bahasa Inggris apa enggak? Atau mungkin dari game? Tentunya membantu banget. Aku biasanya juga sering kan main game, itu kan menggunakan bahasa Inggris, jadi itu membantu banget. Apalagi kita dengan menonton film barat, tentunya itu sangat membantu kita, karena dengan itu kan kita ngerasa kayak bisa mengertikan beberapa kosakata dan bisa memahami cara bacanya juga. Dan juga untuk lagu pasti aku suka banget, karena aku kalau belajar suka dengerin lagu juga. Belajar bahasa Inggris itu sejak kapan ya kira-kira? Kalau dari aku sendiri sejak TK udah belajar bahasa Inggris, tapi waktu sekolah dasar itu tiba-tiba bahasa Inggris tuh hilangin gitu. Jadi aku cuma dapat 1 tahun itu cuma bahasa Inggris, bahasa Inggris yang dasar banget, dan menurutku aku nggak berkembang di sekolah dasar itu. Apalagi juga ya waktu COVID, jadi kita itu kayak di rumah ya ngerjain tugas terus selesai main HP lagi gitu. Dan kapan pertama kali diajarkan di sekolah kembali? Aku belajar bahasa Inggris kembali itu waktu pertama kali masuk SMP ya tentunya, karena SMP tuh ada bahasa Inggrisnya. Apakah kamu sering juga kayak misal mengerjakan pekerjaan bahasa Inggris itu pakai bahasa Indonesia dulu, habis itu ke Google Translate gitu? Apakah itu membantu juga? Atau mungkin akan membuat tergantungan atau tergantung? Ya. Sebenarnya Google Translate itu berguna, tapi tergantung siswanya cara menggunakannya bagaimana. Ada yang cara menggunakannya tuh langsung copy, dan itu kan berarti kita kan nggak belajar ya, kita cuma mengcopy apa yang ada di Google. Sedangkan kalau misalkan kita cari kosakata yang sulit baru kita cari di Google Translate, itu akan sangat membantu untuk membuat kita jadi lebih bisa
membuat bisa belajar bahasa Inggris dengan mudah. Dan apakah AI itu membantu menguraikan pelajaran bahasa Inggris yang awalnya sulit itu bisa jadi lebih mudah dipahami? Atau ada prompt khusus biar kita itu belajarnya bisa paham gitu loh, dijelaskan AI? Kalau dari aku nggak belajar dari AI ya, tapi AI itu sangat membantu. Dan sebenarnya AI itu sangat membantu para siswa, tapi kadang ya emang cuman dibuat nyari jawaban doang sama anak-anak, jadi bisa membuat tergantungan dan membuat siswa jadi malas belajar. Dan untuk pertanyaan terakhir, apakah kita bisa ya mengarahkan AI itu biar AI-nya ngajarin kita dari nol dulu? Bisa banget. Aku pernah cari jawaban dan soal di ChatGPT itu bisa banget, dia ngajarinnya. Kalau kita minta detail ya dia ngajarinnya detail. Contohnya dalam konteks bahasa Inggris gimana? Maksudnya Misal pengalamannya dalam konteks bahasa Inggris. nanti cut ya, apa maksudnya? Kayak contohnya dalam misal dalam pengalaman kamu pakai AI dalam menjelaskan pelajaran bahasa Inggris yang sulit. Apakah tenses ataukah Kalau aku tuh lebih ke konsepnya sih emang, tapi lebih banyak ke emang aku nggak ngerti artinya, jadi aku cari di AI Google Translate gitu. Dan emang bahasa Inggris tuh lumayan rumit ya, dan kita nggak belajar kita nggak belajar setiap hari juga, jadi makanya kita kayak sulit banget buat belajar bahasa Inggris itu. Belum itu, kalau boleh tahu kesulitan belajar bahasa Inggris itu lebih baik di mananya? Apakah grammar, pronunciation, speakingnya, ataukah di tensesnya itu? Kalau aku biasanya tuh belajar grammar, menghafal kosakata juga, terus juga tensesnya juga. Sebenarnya nggak sulit, cuman rumit. Dan emang tadi kan aku udah bilang nggak setiap hari juga belajar, jadi kadang tuh nggak nyantol di otak. Sulitnya di mananya? Grammarnya, pronunciation, tenses? Mungkin lebih ke grammar dan tenses. Sama kalau speaking tuh susah gampang sebenarnya, karena ada kata-kata yang sama kan ya, dan ada yang kadang tuh tulisannya beda tapi bacanya tuh sama, ada yang bacanya sama tapi juga ya kalanya beda. Ya, aku juga pernah sih ya. Soalnya kan di bahasa Inggris tensesnya ada 16 kan ya. Kalau bahasa Iya. Indonesia kita udah nggak usah mikirin tenses kan ya. Ya Iya, udah. bener banget. Gimana ya caranya biar kita bisa fokus belajar bahasa Inggris, padahal masih banyak PR yang dikasih sama guru. Kalau untuk belajar bahasa Inggris ya memang sulit sih ya. Kayak kan kadang-kadang kita itu butuh kayak konsisten gitu loh. Misal kita itu latihan, misal belajarnya itu juga konsisten tapi nggak yang terlalu SKS gitu, kayak tipe harus pasang target 2 jam atau mungkin belajar seharian full, itu kan justru malah nggak masuk, nanti kita jadi bosen gitu soalnya. Kalau menurut pengalaman kakak nih ya, kakak pernah belajar bahasa Inggris tuh sejak kapan sih, dan dari mana aja gitu? Kalau aku sendiri tuh belajar bahasa Inggris itu sejak SD, kayak SD kelas 1. Tapi ya gitu, sebenarnya SD kelas 1 cukup banyak ya, banyak kegiatan yang kayak berkontribusinya itu benar-benar kayak misal gurunya ngomong A, muridnya itu niruin ngomong A, terus habis itu kayak ada gambar apa gitu, terus nyebutin bahasa Inggrisnya apa, itu cukup membantu siswa karena kan gambar yang menarik itu kadang-kadang bisa membuat siswa jadi kayak tertarik belajar bahasa Inggris juga, apalagi untuk anak-anak young learner, untuk anak-anak usia kecil-kecil gitu. Tapi
Tapi kalau untuk level lanjut ya sudah beda lagi konteksnya. Kalau menurut pengalaman Kak Azara ini pernah belajar bahasa Inggris di mana aja, atau privat kah, atau menjalani atau bimbel di berbagai bimbel, atau bisa di luar kota, pernah di mana aja, atau semuanya udah pernah? Kalau menurut aku sendiri, aku pernah belajar di bimbel dan juga untuk belajar untuk di bimbel khusus bahasa Inggris. Kalau untuk belajar di bimbel biasa itu kan kayak sekolah biasa gitu ya, kayak misal dari kelas 10 sampai 12 itu beneran kayak ya kayak pelajaran di sekolah umum gitu. Cuma mungkin caranya neranginnya itu yang agak beda, atau mungkin kita itu bisa lebih percaya diri tanya ke guru bimbel daripada tanya ke guru itu kan, guru bahasa Inggris kita kadang-kadang. Iya. Atau mungkin lebih percaya diri ngomong bahasa Inggris sama guru bimbel daripada sama guru bahasa Inggris. Sebenarnya kendalanya tuh bukan di gurunya kadang, tapi di teman-temannya. Kita itu kayak ngerasa malu kalau misalkan ngomong bahasa Inggris di depan banyak teman. Ya. Nah itu kan juga kan. Jadi tadi itu di bimbel aja atau ada di lain tempat? Kalau untuk di bimbel di English camp itu ya, kayak di Pare itu kan saya pernah ke sana. Dan itu kita itu dilatih berbicara, dilatih speaking, dan speakingnya itu beneran nggak apa-apa, kayak semisal kita itu salah-salah grammar atau mungkin ternyata itu nggak seburuk pikiran kita. Pokoknya kita dilatih percaya diri dulu, tapi ya tentu saja kayak semisal kalau ada yang salah atau cara ngomongnya itu salah, itu ya ada dibenerinnya juga kalau semisal beneran sampai salah gitu loh. Tapi kalau semisal aksennya kita itu kan kadang-kadang kita takut ya kalau pronunciation-nya salah atau aksennya medok, atau mungkin kita salah ngomong grammarnya, padahal ya emang percaya diri dulu, tapi bukan berarti grammarnya itu terus nggak penting gitu loh. Kayak ya biar sesuai konteks kan ya. Apa menurut anda nih ya, belajar bahasa Inggris tuh bisa lewat manapun, mestinya rame-rame, atau kalau mau fokus itu secara privat? Kalau menurut kakak sendiri pengalamannya gimana? Pernah privat ya? Kalau privat sih, oh ya pernah ya. Tapi kalau menurut saya ya nggak ada bedanya sebenarnya, cuma ya tergantung dari konsistensi belajarnya gitu loh. Tapi kadang-kadang pernah nggak sih kayak kita itu kayak lebih nyaman gitu loh kalau belajarnya belajar sendiri, tapi kadang-kadang kalau belajar sendiri nggak konsisten malah, ya kan? Kan ada gurunya, Iya kan? ya ada guru privatnya, jadi kan datang ke rumah gitu kan, ya kan, jadi konsisten dong, gurunya datang ke rumah. Ya. Tapi menurut kakak lebih nyantol belajar di bimbel atau belajar di rumah sama guru? Kalau belajar sama guru privat tentunya lebih enak sama guru privat ya. Selain itu kan kalau kita itu sama ke guru bimbel atau guru itu bahasa Inggrisnya kita, kadang-kadang kita itu takut kayak semisal itu aksennya kita terlalu medok, terus pronunciasinya kita itu diketawain karena ngomong angkel itu bacanya uncle kan, kadang-kadang kayak gitu. Nah sementara kalau di guru privat itu kita nggak masalah gitu kan, sebenarnya juga nggak kelihatan orang lain gitu. Dan Ya dari aku sebenarnya belajar bahasa Inggris tuh susah gampang, tapi balik ke anaknya masing-masing dan juga pendampingnya. Seorang anak pasti butuh pendamping buat belajar, mau itu belajar di sekolah, mau di bimbel maupun di rumah, pasti anak juga butuh dampingan dari orang yang lebih dewasa dan lebih mengerti. oke, terima kasih. Apa biaya Terima kasih Mang. oke, sekian dari kita. Oke, terima kasih atas kerjasama. Ya,
nek ono lah anu ya. Oke, terima kasih dan sekian atas kerjasamanya Ananda Arda. Oke, bye bye, semoga kita ketemu lagi ya.